kehidupan jahiliyah yang bodoh dan aturan-aturan yang tidak manusiawi. Tujuan lain yang fundamental dari dakwah Islam ialah menyebarkan perubahan di bumi dan menguasai sektor politik dalam kehidupan dunia untuk menuntun manusia dan umat kepada keridhaan Allah dan mengeluarkan mereka dari penyembahan terhadap hamba-hamba kepada kembali menyembah pada Allah Subhanahu wa taala, zat sang pengatur seluruh alam. Dalam Al-Qur'an yang turun dengan membawa kabar gembira ini kadang diungkapkan secara gamblang dan kadang diungkapkan dengan kiasan atau simbol-simbol. Dan pada saat-saat yang genting dan krisis sehingga bumi ini terasa sempit bagi orang-orang muslim, membuat leher mereka terasa tercekik dan hidup mereka seperti tak akan berlanjut lagi. Dengan turunnya ayat-ayat yang menjelaskan perjalanan hidup para nabi terdahulu di tengah kaumnya, akan tetapi yang diingkari dan didustakan. Kandungan ayat-ayat tersebut berisi berbagai keadaan yang tak berbeda jauh dengan keadaan orang-orang muslim di Makkah dan orang-orang kafir. Kemudian ayat-ayat itu juga menyebutkan kesudahannya berupa kehancuran orang-orang kafir dan zalim, sedangkan hamba-hamba Allah berhak mewarisi dunia dan seisinya. Dan kisah-kisah ini merupakan isyarat yang sangat jelas tentang kegagalan penduduk Mekah yang kafir yang ingkar pada Rasulullah Muhammad SAW di kemudian hari. Keberhasilan orang-orang muslim dan kesuksesan dakwah Islam. Pada saat itulah turun ayat-ayat yang menekan, memberi kabar gembira atau kemenangan kepada orang-orang muslim. Kemudian Allah berfirman dalam Al-Qur'an, walaqad sabaqat kalimatuna liibadinal mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun fatawalla anhum hatta hin wa absirhum fasawfa yubsirun afa bi'adzabina yasta'jilun fa idza nazala bisahatihim basa ashabul munzarin. Surat As-Saffat ayat 177 sampai ayat 171 sampai 177. Yang artinya wallahu a'lam bimuradihi, dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul, yaitu sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan, dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Maka berpalinglah kamu wahai Muhammad dari mereka sampai suatu masa, dan terangkanlah kepada mereka, maka kelak mereka akan melihat azab itu sebagai balasan yang menentang kamu. Maka apakah mereka meminta supaya siksa kami disegerakan? Maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka, di depan mata mereka, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu. As-Saffat ayat 71 sampai 17. Dan golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Suatu tentara yang besar berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat pasti akan dikalahkan. Turun pula ayat-ayat tentang orang-orang muslim yang hijrah ke Habasyah dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya. Pasti kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia, dan sungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar kalau mereka mengetahui. An-Nahl ayat 41. Kemudian mereka bertanya tentang kisah Yusuf, maka Allah menurunkan intinya. Sesungguhnya ada beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah pada kisah Yusuf dan saudara-saudaranya bagi orang-orang yang
bertanya. Dengan kata lain, penduduk Mekah yang bertanya itu akan memperoleh kegagalan seperti kegagalan yang diperoleh saudara-saudara Yusuf, dan akan menyerah seperti yang mereka lakukan. Begitu pula yang terjadi saat mengisahkan para rasul. Dalam firman Allah yang artinya wallahu bimuradi, sedangkan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, kami sungguh-sungguh akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu kembali kepada agama kami. Maka Tuhan mewahyukan kepada mereka, kami pasti akan membinasakan orang-orang yang zalim itu, dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu sesudah mereka. Dan yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut akan menghadapi kehadiratku, dan yang takut kepada ancamanku. Terjemah dari surat Ibrahim ayat 13 sampai 14. Kemudian tatkala meletus peperangan yang sengit antara bangsa Persia dan Romawi, maka orang-orang kafir berharap agar bangsa Persia yang menang, karena mereka adalah orang-orang musyrik. Sedangkan kaum muslim berharap agar bangsa Romawi lah yang menang, karena mereka orang-orang yang percaya kepada Allah, juga para rasul dan wahyu-wahyu kitab-kitab dan hari akhirat. Namun akhirnya kemenangan jatuh ke tangan bangsa Persia. Lalu Allah menurunkan kabar gembira tentang kemenangan bangsa Romawi tak beberapa lama kemudian. Akan tetapi tidak cukup hanya satu kabar gembira saja. Allah menegaskan kabar gembira lain, yaitu pertolongan yang diberikan Allah kepada orang-orang mukmin. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu bergembiralah orang-orang yang beriman karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Surat Ar-Rum ayat 4 sampai 5. Dari waktu ke waktu Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan kabar gembira seperti ini. Jika musim haji dan beliau berdiri di hadapan orang-orang di pasar Ukah, Majanah dan Zilmajas untuk menyampaikan risalah, maka beliau tidak menyampaikan kabar gembira kepada mereka berupa surga semata, akan tetapi kalian menyatakan kepada mereka secara gamblang, wahai sekalian manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung, dapat menguasai bangsa Arab, dan orang-orang non-Arab pun akan tunduk kepada kalian. Jika kalian mati, maka kalian akan menjadi raja kelak di surga. Di bagian terdahulu sudah kami sampaikan tentang penolakan Nabi SAW terhadap tawaran Utbah bin Rabi'ah yang hendak mengadakan tukar-menukar agama yang beliau sebarkan dengan segala kesenangan dan kekayaan dunia. Beliau juga tidak mengabulkan permintaan utusan terakhir yang datang kepada Abu Thalib. Beliau menegaskan kepada mereka bahwa dengan satu kata saja yang mereka ucapkan, tentu semua bangsa Arab akan tunduk kepada mereka, dan orang-orang non-Arab pun dapat mereka tundukkan. Khabbab bin Al-Arad berkata, aku menemui Nabi SAW yang sedang bergayut pada kainnya, berlindung di samping Ka'bah. Saat-saat itu kami mendapat siksaan dari orang-orang musyrik. Aku bertanya, mengapa engkau tidak berdoa pada Allah, wahai Rasulullah? Lalu beliau duduk dengan wajah yang bersemu merah, lalu bersabda, orang-orang sebelum kalian pernah ada yang disiksa dengan sisir dari besi, ditusuk hingga ke tulang merusuk daging dan urat-uratnya. Namun hal itu tidak membuatnya beralih dari agamanya. Akan tetapi berharaplah benar-benar kepada Allah untuk kemenangan agama ini, hingga rombongan kafilah bisa berlalu dari
San'a hingga Hadramaut tanpa rasa takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan dalam rawi hadis ini menambahi penjelasan, dan serigala tidak memangsa domba-dombanya. Dalam riwayat lain disebutkan, tetapi kalian terburu-buru. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian kabar gembira ini tidak hanya samar-samar dan bersembunyi, akan tetapi jelas dan nyata. Dan juga diketahui oleh orang-orang kafir sebanyak orang-orang muslim yang mengetahuinya secara jelas, sehingga Al-Aswad bin Al-Muthalib dan teman-temannya mengobrol suka menyindir para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berjalan di dekat mereka dengan berkata, raja-raja dunia sedang menghampiri kalian, mereka akan mengalahkan raja-raja Kisra dan Kaisar, dan setelah itu mereka bersiul-siul dan bertepuk tangan mengejek Nabi dan pengikutnya. Dengan adanya kabar gembira tentang hari esok yang gemilang di dunia, terselaya harapan untuk mendapatkan keberuntungan di surga. Pada akhirnya maka para sahabat memandang berbagai macam tekanan yang menimpa mereka dari segala penjuru dan cobaan yang mengepung mereka dari segala sisi, hanya sekedar sebagai riak-riak awan pada musim kemarau yang terlalu cepat sirnanya. Akan tetapi di samping itu semua, Nabi SAW senantiasa menyuapi ruh mereka dengan santapan-santapan iman, membersihkan jiwa mereka dengan pengajaran hikmah dari Al-Quran, mendidik mereka dengan pendidikan yang mendetail dan mendalam, membawa jiwa mereka ke tingkatan ruh yang tertinggi. Kesucian hati, kebersihan akhlak, pembebasan dari kekuasaan materi, penentangan nafsu, dan tunduk kepada Allah semata. Beliau mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, aiminatul mati ilan nur. Juga menuntun mereka untuk bersabar menghadapi siksaan, tabah dan lapang dada, sehingga mereka semakin mantap berpegang teguh kepada sesama, menjauhkan diri dari nafsu, mengharapkan surga, haus ilmu, menghisap diri sendiri, menundukkan kesenangan jiwa, mengikat dari diri dengan kesabaran, ketabahan, dan ketenangan jiwa.